Tahun 2021 udah tinggal berapa bulan lagi nih Sobat Cuan? Bagaimana resolusi keuangan Sobat Cuan? Makin baik atau masih di situ-situ aja? Masih ngirit atau udah mau investasi nih? Atau masih bingung nggak uangnya mau diapain ya? Perkembangan masyarakat di Indonesia dalam menyimpan uang sudah mengalami banyak pergeseran. Generasi lampau lebih sering menyimpannya dalam bentuk aset lindung nilai seperti emas. Sementara, mereka yang sudah mulai bankable kenal yang namanya menabung dan deposito sebagai sarana proteksi uang yang mereka miliki. Dan saat ini, maraknya investasi menjadi pilihan bagi masyarakat sebagai pos-pos keuangan mereka. Dalam waktu 10 tahun terakhir, perkembangan aset kelas investasi semakin beragam. Dari reksadana, saham, obligasi, sampai cryptocurrency menyita perhatian pasar. Dari sisi investor aktif harian juga telah mencapai angka 94,7 ribu atau meningkat 73% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tren itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Menurut data Kustodian Central Efek Indonesia, per Juli 2021, jumlah investor pasar modal RI mencapai 5.822.870 SID atau meningkat sebesar 50,4% dibandingkan tahun 2020. SID atau Single Investor Identification adalah nomor identitas tunggal yang dikeluarkan oleh KSEI kepada investor. Terbaru, data KSEI per 6 Agustus 2021, jumlah SID pasar modal mencapai 9,6 juta SID. Jadi, jumlah 9,6 juta SID tersebut adalah gabungan dari investor saham sebesar 2,61 juta, reksadana sebanyak 5,23 juta, surat berharga negara atau SBN sebanyak 546.434, dan tapera sebanyak 3,98 juta. Sementara, jika mengacu data Juli 2021, jumlah investor saham yang tercatat di Sibest mengalami kenaikan 52,77% menjadi 2.589.880 jumlah Single Investor Identification atau SID pada Juli 2021 dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 sebanyak 1.695.268 investor. Makasih Mbak. Selain itu, pemahaman akan literasi keuangan sangat dibutuhkan di masa saat ini agar investor memiliki pemahaman yang benar dan tidak sekedar ikut-ikutan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan mengelola keuangan sangatlah penting. Selain untuk mencapai kemandirian finansial di masa yang akan datang, kemampuan mengelola keuangan juga penting agar dapat terhindar dari tindak penipuan. Diakui atau tidak, masih banyak orang yang tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi, sehingga mereka mudah sekali terjebak dalam penipuan berkedok investasi bodong. Tanpa keahlian dan keterampilan yang cukup mengenai investasi, mereka tak ragu untuk menggelontorkan uang sebagai modal investasi dengan harapan semakin banyak yang diinvestasikan, maka akan semakin banyak keuntungannya. Alih-alih untung, tetapi justru buntung. Uang yang ditanamkan sebagai modal investasi tak juga kembali, bahkan raib dibawa pergi. Kasus investasi bodong ini sudah banyak terjadi dan banyak memakan korban. Nah, bagaimana meningkatkan pemahaman kita terhadap investasi dan bagaimana kita memilih investasi yang paling tepat untuk diri kita? Temukan jawabannya di special class hari ini.